Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa kembali bersama saya masih dalam program Hilmani Inspiratif, inspirasi untuk kamu. Ya, baik pemirsa, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kiai Haji Zainal Arifin yang sangat luar biasa. Beliau menyempatkan waktu untuk menemani saya, dan yang paling spesial pemirsa, jadi hari ini itu Hilmani Inspiratif mendatangkan seorang tokoh yang tentunya kita semua kenal pastinya, dan mungkin semuanya juga ngefans, termasuk saya pribadi gitu ya. Memang sengaja berhari-hari ini menunggu kedatangan beliau, dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan waktu untuk datang ke Hilmani Inspiratif itu. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Ustadz Felix, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi hari ini luar biasa ya Ustadz Zainal. Kita kedatangan tamu yang sebenarnya kita nantikan sudah dari jauh-jauh hari sebenarnya ya kan. Kayaknya ini kita nantikan sudah ribuan tahun yang lalu. Udah ribuan purnama ya. Iya benar sekali. Karena kan kalau dalam hadis itu kita dulu pernah ketemu di alam benar. Benar. Sekarang dipertemukan kembali. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Amin, amin. Amin. Siap. Yang pertama mungkin kita terima kasih ya Ustadz. Terima kasih banget lah pokoknya dengan Ustadz Felix yang menyempatkan waktu, padahal beliau kalau saya lihat itu Ustadz di podcast dimanapun sangat sibuk sekali beliau, aktif. Karena kita insya Allah berdua sudah ngikutin beliau ya, sudah follow IG-nya, sudah. Insya Allah kita sudah sering ya melihat beliau. Juga kita. Iya, benar. Alhamdulillah, masya Allah. Benar. Dan alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan waktu untuk datang ke sini, Ustadz, luar biasa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz Felix hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, barakallahu. Allah masih ngasih kesempatan untuk dakwah, amanah untuk nyebarin Islam, alhamdulillah. Kalau untuk kesibukannya gimana Ustadz? Sibuk sekarang itu sama seperti hampir berapa ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Kita itu masih untuk coba bagaimana caranya nyebarin Islam kepada anak-anak yang usianya 18 sampai 35 tahun. Jadi anak-anak muda sebenarnya. Jadi kita coba untuk menyederhanakan Islam kepada mereka sehingga mereka tuh bisa untuk lebih paham dan lebih ngerti tentang Islam. Alhamdulillah. Berarti masih di jalan dakwah begitu ya, lebih tepatnya. Harus sih. Mudah-mudahan Allah matiin juga di jalan dakwah. Amin, 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 amin. Kalau kita ngelihatnya ya tentu saja kalau di dalam Islam ya, kayaknya 40 ke bawah tuh masih muda ya. 40 bahkan masih muda kayaknya. Berarti Ustadz Zainal masih muda. Masih syabab ya. Bukan muda lagi. Harus umur di atas 40 ini. Iya benar. Berarti menjelang senior ya. Jadi kalau anak-anak muda yang kita ambil tuh berdasarkan demografinya tuh dari proses generasional. Jadi kan kita mengenal mungkin kalau misalnya sehari-hari teman-teman lihat ada generasi X, ada generasi Y atau milenial, ada generasi Z yang sekarang, dan ada yang paling baru generasi generasi Alpha kalau nggak salah ya. Bener, Alpha. Jadi sehingga dari kita ambil dari situ, yang kita ambilnya adalah milenial dan Gen Z. Jadi 18 sampai 35. Jadi yang kira-kira mereka sudah mulai berpikir, bahkan sudah lengkap akalnya, tapi belum disibukkan oleh misalnya punya anak. Kalaupun punya anak mungkin masih 1 atau 2. Anak-anak muda lah yang masih bisa untuk fight. Tenaganya masih kuat. Iya, betul. Ustaz, ini kan ini mengenal begitu banyak ulama, termasuk guru kita Ustaz. Adi Kiai Haji. Ustaz mengenal beliau dari mana? Ini mengenal beliau ini banyak jalurnya. Jadi yang menarik adalah gini, saya tuh punya guru yang ngajarin saya, namanya Ustadz Hafiz Abdurrahman. Nah ternyata Ustadz Hafiz Abdurrahman ini belajarnya juga pada Kiai Ihya. Jadi kepada Abi Ihya. Alhamdulillah, jadi punya satu jalur tuh, misalnya dari beliau kenalnya. Dari beliau Ustadz Hafiz Abdurrahman, terus kemudian kenal Abi Ihya. Terus yang kedua, saya punya teman juga sama-sama mu'alaf, namanya Mas Jaya Setiabudi. Gitu. Nah karena kita juga ngobrol gitu kan ya, kita ngobrol, terus dia bilang, iya aku punya guru. Kok sama gitu kan ya, maksudnya satu jalur lagi ketemu lagi. Jadi jalur pertemanan ternyata gurunya Mas Jaya adalah Abi Ihya. Terus juga saya pernah waktu itu ketemu dengan seorang sahabat ulama juga di Twitter, namanya Ustadz Awi. Ustadz Awi ternyata juga keluarganya beliau.
keponakan beliau. Nah, sehingga pas sama-sama juga di Abu Ya Siddiq. iya di Mekah. Jadi akhirnya wah ternyata memang banyak jalurnya. Tapi tentu saja bagi saya secara pribadi respect saya kepada beliau, lalu kemudian apa namanya rasa cinta saya kepada beliau, yaitu tentunya karena saya menjadi orang yang kayak ya gimana ya, kalau kita respect pada Ustadz Hafiz, apalagi kemudian gurunya Ustadz Hafiz, ya maka ini semacam kayak berterima kasih atas ilmu yang beliau berikan kepada kita dan ketersambungan ilmu itu. Di sanatnya nyambung. Iya, saya agak gimana ya ngomong sanat, soalnya saya tuh kan nggak berilmu ya. Jadi saya cuma berharap bahwa saya ketersambungan itu adalah kira-kira minimal rohmahnya nyambung gitu, atau doanya nyambung. Terus ini kalau Ustadz kan tadi mengenal arti itu, ya itu dari jalurnya kan semacam-macam, banyak teman, guru, dari kiai yang Ustadz yang dikenal di Twitter. Saya yakin Ustadz pernah ketemu dengan Habib. Yakin. Gimana Ustadz melihat sosok Habib ya sekilas kita? Pertama yang sangat terasa ketika ketemu dengan beliau itu bawaannya mau nangis ya. Jadi nggak tahu kenapa. Artinya saya kayak apa ya, kayak merasa bahwasanya ada sosok ayah di situ, ada sosok orang tua di situ. Apa namanya? Kalau kita ngomong beliau lebih banyak mendengarkan. Kemudian ketika kita minta nasihat, beliau kemudian memberikannya dengan tulus gitu kan ya. Tidak nggak sayang lah ibaratnya. Maksudnya nggak sayang tuh maksudnya gini, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sibuk itu kan kadang-kadang kan mereka begitu kan ya, ini waktu saya tuh berharga dan segala macam. Nah beliau tuh kayak nggak sayang ngasih kita sesuatu, seolah-olah kita tuh adalah jadi orang penting bagi beliau gitu maksudnya. Sehingga yang paling terasa tentu saja ya akhlaknya beliau ya sangat luar biasa, adabnya beliau. Jadi ya beliau nggak usah ngajarin kita pun sebenarnya kita sudah belajar sih sama beliau. Dan itu yang selalu kita rasakan setiap kali ketika kita berjumpa dengan beliau. Alhamdulillah. Terakhir Ustadz ketemu beliau di mana? Pas Multaqo kemarin. Multaqo. Iya, pas di Sentul. Bogor. Iya, pas di Sentul di Bogor. Murid-muridnya Said Muhammad pada ngumpul gitu kan ya. Dan saya kan termasuk orang yang alhamdulillah punya privilege ngawal Ustadz Hafiz ya. Jadi alhamdulillah gitu kan ya. Ordal. Jadi terus juga kita kenal dengan Kiai Mukti Ali, lalu kemudian alhamdulillah kita termasuk orang yang diajak untuk ikut walaupun nggak berguru secara langsung dengan beliau. Kita jauh banget jadinya. Ya kita ini kan cuma bisanya itu gandol. Iya benar. Gandol sarung para ulama. Betul, nggak apa-apa lah ya, lumayan. Daripada gandol yang lain. Iya benar. Kalau gandol truk, iya bisa jatuh. Tapi kalau gandol ulama, insya Allah naik. Aman, selamat. Betul, masya Allah. Masya Allah luar biasa. Jadi kita semakin banyak itu ya inspirasi ya Ustadz dari apa yang beliau sampaikan. Jadi begini Ustadz, kita lanjut lagi terkait dakwah tadi ya. Akhir-akhir ini mungkin kita merasakan bahwa ada segitu banyak masyarakat yang lebih antusias menyekolahkan anaknya itu ke sekolah-sekolah Islam. Lebih tepatnya mungkin di kita SDIT gitu ya, labelnya gitu. Nah, kalau menurut Ustadz Felix ini, fenomena seperti ini tuh kenapa gitu loh? Kenapa kok? Padahal kan misalnya sekolah negeri ya, udah gratis, udah ibaratnya nggak ngeluarin apa. Tapi kenapa kok sekarang itu malah banyak masyarakat itu yang sudah mulai aware gitu ya tentang pendidikan sehingga menyekolahkan anaknya ke SD sekolah Islam. Kalau menurut Ustaz gimana? Nah, mungkin ini juga karena kita lihat beberapa orang itu akhirnya sudah melihat bahwa sekolah Islam itu memberikan solusi. Karena kan kalau zaman dulu kalau kita lihat kan sekolah Islam tuh kayak apa ya, buangan ya, kumuh gitu ya. Kalau kamu nakal, mama masukin ke pesantren. Jadi seolah-olah pesantren itu tempat orang nakal, yang nggak bisa penjara suci, yang nggak bisa masuk ke sekolah negeri dan segala macam. Nah, tapi ke belakang aku melihat bahwasanya ada pergeseran nilai itu, bahwasanya orang-orang melihat bahwasanya lulusan daripada sekolah-sekolah negeri nggak semua mungkin ya, tapi cuma sampai level ini saja. Dan ada kesadaran yang lebih bahwa karakter itu lebih penting daripada ilmu. Karakter itu lebih penting daripada pengetahuan atau bahkan jabatan atau bahkan gaji, gitu ketenaran, uang dan segala macam. Karena gini, aku pernah nanya pada beberapa orang tua,
kalau anak kita misalnya contoh ya, gajinya taruhlah 300 juta per bulan misalnya. Ada tuh Ustaz? Ada banget. 300 juta? Ada per bulan, ada. Dia kemudian tinggalnya di luar negeri. Lalu kemudian dia bolak-balik Jakarta sama Amerika misalnya taruhlah. Dan dia punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, dan beliin orang tuanya mobil dan segala macam. Tapi dia kasar sama orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya lagi perlu dia bentak dan segala macam. Kira-kira itu membuat Anda merasa senang atau membuat Anda merasa sedih? Jawabannya jelas sedih. Karena siksaan bagi orang tua itu yang paling besar menurutku secara pribadi adalah ketika dia punya anak yang menghina keyakinan dia. Menghina apa yang dia muliakan. Nah, itu menurutku adalah sebuah azab yang paling besar buat seorang orang tua ya. Jadi bayangin ya, karena sesuatu yang kita tinggiin, sesuatu yang kita muliakan terus direndahin terus dihinakan. Itu kan kayak apa ya, sakit hati itu maksudnya. Nah, maka orang tua akhirnya jadi lebih ngerti, oh yang kita perlu adalah karakter. Dan karakter ini kan adalah adab dan akhlak tadi. Nah, itu penting banget. Makanya aku selalu bilang pada orang tua, jangan sekolah anak kita itu di gedung, atau jangan sekolah anak kita tuh di kurikulum. Tapi cobalah kita sekolahin anak kita tuh pada guru. Nah, karena guru itu mentransfer karakter. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan, knowledge itu gampang. Buka YouTube lebih ngerti daripada AI kita. sekarang ya. Iya, AI lebih ngerti daripada kita. Bener. Tapi karakter nggak bisa diajarin AI. Nah, itu pentingnya mencari sekolah yang benar, dan kenapa orang-orang akhirnya ya melihat bahwa solusinya ada di pada sekolah-sekolah Islam, karena mereka menginginkan karakter-karakter itu. Gitu. Jadi kalau kata para ulama ini, belajar adab itu butuh 30 tahun. Betul. Kalau belajar ini cukup 10 tahun selesai. Ya. Tapi kalau adab betul. Itu perlu kontinu. Ya, dan makanya ulama bilang 30 tahun. Nah, 30 tahun itu bukan waktu yang sebenarnya. Ya. Waktu yang lama itu. Betul. Dan ada sesuatu yang sangat menarik yang senantiasa dipesankan Ustadz Hafiz juga pada kita, bahwa kalau kita punya adab meskipun sedikit, itu bisa menutupi keilmuan kita yang sedikit. Tapi tidak ada ilmu yang banyak yang bisa menutupi sedikitnya adab. Jadi begitu orang tuh dan mereka tidak punya adab, ya udah nggak ada gunanya ilmu sebanyak apapun. Tapi kalau dia sudah punya adab, walaupun adabnya itu sedikit, itu bisa menutupi sedikitnya ilmu. Gitu. Kayaknya ini sudah mau mengarah yang sedang apa tuh? Enggak. Kayaknya apa jualan. Oh, kalau itu saya juga bilang gini, adab itu luas kadang-kadang. Kadang-kadang adab itu juga melalui bahasa-bahasa yang lebih santai. Makanya ketika kita bahas kemarin soal yang jualan itu, yang saya bahas sebenarnya bukan kata kasarnya, walaupun itu jelas salah. Itu jelas tidak tepat ya. Artinya bukan salah tapi tidak tepat. Hanya saja yang kita bahas adalah justru mentalnya itu. Tapi kalau balik lagi tentang adab, kadang-kadang gini, kalau ibu saya itu formal kepada saya justru malah takut. Contoh misalnya dia nyebut nama saya dengan lengkap, Felix Yanwar. Oh, ini pasti ada masalah ini. makanya kan Aisyah kan juga ketika ngomong sama Rasulullah kan Rasul tahu kapan ada masalah dan kapan tidak. Itu kan ya. Kalau misalnya disebutnya Muhammad berarti ada masalah. Kalau disebutnya Rasulullah berarti aman. Nah, jadi kadang-kadang memang kata-kata itu ya kayak orang Jawa lah ya. Orang Jawa itu kan misuh menandakan kedekatan. Nah, jadi nggak semua misuh itu tidak beradab menurut saya secara pribadi. Tapi kalau kita mau punya anak dan anak kita diajarin dengan adab yang baik, tentu saja tidak mengandung pisuan di situ. Kalau untuk anak-anak nggak mungkin ada pisuan ya, nggak mungkin. Itu untuk orang dewasa. Ya, Ustaz, kita ini kan berkecimpung di dunia pendidikan. Betul. Kita ini berkhidmat di sekolah yang dirintis oleh Habib ya. Mulai dari awal itu beliau menginginkan pelajaran pesantren itu bisa masuk di sekolah kita. Masya Allah. Makanya kemudian ada Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini insya Allah hampir seluruh pesantren di Indonesia belajar itu. Betul. Hampir. Kitab yang sangat tipis. Tapi manfaatnya Masya Allah. Masya Allah. Nah, ada Al-Quran, ada hadis. Menurut Felix gimana? Bagaimana tentang kurikulum kayak Aqidatul Awam masuk di pelajaran KIPI
sekolah dasar begini, hadis masuk di sekolah dasar. Kita juga punya kitab hadis yang disusun langsung oleh Habib Syekh. Masya Allah. Dan itu kita sampaikan, kita ajarkan di anak-anak. Nah, menurut saya gimana? Ini apakah terlalu berat untuk anak-anak seumur anak sekolah dasar atau gimana? Yang lebih menarik lagi adalah kalau kita perhatikan orang-orang zaman dulu misalnya seperti Ibnu Abbas ya. Walaupun kita pasti jauh lah dibandingkan dengan beliau ya. Atau kita melihat orang-orang zaman dulu seperti misalnya Zubair, atau misalnya seperti Tolha atau Ali bin Abu Thalib misalnya. Itu kan adalah anak-anak kecil dengan impian yang luar biasa. Menurut saya sih tidak ada pelajaran yang terlalu sulit bila disampaikannya dengan cara yang benar. Atau dengan akhlak serta adab yang benar. Kalau kita balik, misalnya apakah kalau andaikan pelajaran-pelajaran ini disampaikan ketika mereka SMP, lantas mereka udah pasti ngerti? Jawabannya tidak. Gitu kan, ya. Apakah ketika pelajaran-pelajaran disampaikan pada orang-orang sudah kuliah, lantas mereka mengerti? Jawabannya juga tidak. Artinya, kalau pelajaran-pelajaran kebaikan, apalagi hadis-hadis yang disusun oleh beliau, kitab Aqidatul Awam dan segala macam, itu sebenarnya kitab yang powerful banget. Dan ketika disampaikan dengan cara yang baik, itu akan double-double tuh hasilnya. Dan sebenarnya kalau dimulai dari kecil, itu sebenarnya menurut saya sih harusnya lebih mudah ya. Artinya kan kita tidak mempelajari, by the way Ustaz, kita coba ngomong gini, ada orang yang bertanya Ustaz, sampai sekarang saya juga masih bertanya sih, termasuk saya, kita belajar trigonometri itu untuk apa sih sebenarnya? Sin, kostan, itu kan ya. Lalu kemudian kalau buat guru matematika mungkin ada itunya ya. Ada, tapi kan untuk saya secara pribadi kan bingung saya. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajari itu bukan sin kostannya. Atau ketika kita belajar tentang permutasi misalnya, atau kita belajar tentang limit dan segala macam. Itu ternyata orang-orang yang belajar matematik atau guru matematik terus bilang ini, yang kalian pelajari bukan sin kostan, bukan limit, bukan permutasi, bukan apapun, tapi yang kalian pelajari adalah bagaimana caranya membuat kepala kalian tuh akhirnya mikir dan pusing. Nah, itu soalan sains nih. Nah, ini kan kita bicara bukan hanya soalan sains, tapi soalan agama, soalan karakter dan segala macam. Berarti nggak mungkin sih sebenarnya terlalu berat, karena hadis-hadis itu juga dibacakan pada anak-anak muda. Ibnu Abbas gitu kan ya, Zubair gitu kan ya, periwayat-periwayat yang masih muda-muda itu semuanya juga lewatin itu gitu maksudnya. Dan apalagi kalau hadis-hadis itu dipilih khusus untuk anak-anak. Artinya tetap harus memang dari awal untuk diajarkan pada mereka. Dan yang paling penting lagi di bidang itu adalah hafalan. Yang tadi saya dengar kan anak-anak diminta menghafal ya. Masya Allah, itu hafalan itu adalah tingkat pertama daripada taksonomi Bloom. Jadi tidak ada kemudian tingkatan-tingkatan yang lain ketika tidak melalui proses itu. Tingkatan pertama adalah menghafal. Tingkatan kedua misalnya understanding misalnya. Mengerti daripada apa yang dihafal. Tapi gimana mereka mau ngerti kalau hafal aja enggak? Apa yang mau dia mengerti kalau gitu? Kadang-kadang orang bilang, ngafal lu nggak penting, yang penting itu kita ngerti. Bro, lu ngafal aja belum tentu lu ngerti. Apalagi lu nggak hafal, yang mau dimengerti apa? Kan gitu. Nah, artinya dalam taksonomi Bloom itu hafalan menjadi penting sekali. Makanya kalau orang-orang Chinese juga akhirnya dia harus ngafal juga. Iya, benar. Dia harus ngafal peribahasa, dia harus ngafal bahasanya sendiri gitu kan ya. Bahkan ya hafalan itu adalah semacam kayak pelajaran paling awal sih sebenarnya di dalam Islam. Yang wajib dimiliki gitu ya. Apalagi kalau yang dihafal adalah sesuatu yang barokah, dan hadis barokah. Intinya kita sholat harus bisa menghafal Al-Fatihah. Betul, bukan mengerti Al-Fatihah kan? Lah gimana? Ngerti Al-Fatihah mah itu tingkat lanjut, tingkat berikutnya. Apalagi tingkat berikutnya menganalisis gitu kan. Itu udah tingkat itu. Ya, jadi itu permulaan yang bagus. Jadi kita itu mulai dari TK. Ya, menghafal. Iya, menghafal. Masya Allah. Jadi yang perlu Ustadz ketahui di lembaga kita itu, menghafal itu bisa lebih dari 50% daripada pelajaran ya. Iya, lebih dari 50%. Iya. Doa menghafal. Ya. Zikir menghafal. Betul. Bacaan sholat menghafal. Hadis menghafal. Ya, belum lagi tadi ya kitab-kitab ya, matan segala macam. Iya. Bahkan kita juga punya kurikulum sulam taufik itu juga masuk. Hafalan juga ya? Enggak menghafal. Cuman kita kenalkan aja. Artinya kan 50% lebih kita menghafal. Masya Allah. Tingkat pertama tuh berarti. Iya, tingkat pertama. Oke, Sat. Lanjut, Sat ya. Boleh. Ini kan begini, Sat. Yang ingin kita tanyakan ke Ustaz Felix, ini metode pembelajaran itu kan banyak.
Ini kalau menurut Felix, Ya. yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak itu apa? Kalau yang saya yakini metode belajar juga setelah diteliti ternyata memang konsisten ya dengan Al-Quran. Itu di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ada empat tahapan di dalam belajar. Yang pertama adalah tentang yatlu alaihim ayatihi. Bagaimana kita tuh memberikan kepada mereka pemahaman tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah ini apa? Berarti perkara-perkara yang bersifat tentang kognitif, sesuatu yang bersifat pikiran, sesuatu yang bersifat logis. Ini yang pertama. Yang kedua, yuzakihim. Berarti itu bersifat emosional. Tadi kalau udah logis, emosionalnya dihajar. Emosionalnya ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara ya afektif, dengan rasa. Lalu kemudian baru dilatih motorik. Wa yu'allimuhumul kitaba. Bagaimana kemudian motoriknya dilatih, mengerjakan yang benar. Sudah tahu, sudah merasa mau. Jadi kalau tidak tahu menjadi tahu, tidak mau menjadi mau, sekarang tidak bisa menjadi bisa. Lalu kemudian setelah tidak bisa menjadi bisa, jadiin behavior, wal hikmah. Nah, hikmah itu wa yu'allimukumul hikmah, berarti ya itu adalah sebuah bagaimana caranya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Karena nggak semua orang yang bisa mau melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi sudahlah tahu, mau, bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Habits, behavioral. Nah, berarti metodenya adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan itu berarti dari level awal tentang dari tidak tahu apa yang dilakukan menjadi tahu. Lalu kemudian dari tidak mau menjadi mau. Lalu kemudian dari tidak bisa diajarin gini ya caranya. Lalu kemudian yang terakhir adalah behavior kan. Jadi sebagai cara hidup. Nah, menurutku sih itu yang metode yang termasuk diajarkan dalam Al-Quran ya. Dan ini yang kita coba untuk juga ke masyarakat. Berarti pembiasaan itu metode yang dari dulu sampai sekarang perlu dipertahankan. Sangat banget. Karena kita lihat Rasulullah juga melakukan itu pada para sahabat, proses pembiasaan. Gitu kan ya, dari mengajarkan tentang sholat, lalu kemudian mau untuk sholat, lalu kemudian ngajarin sholatnya kayak apa, lalu kemudian Rasul mengevaluasi sehingga sholat itu menjadi sebuah lifestyle pada masyarakat Muslim pada saat itu, dan pemahaman-pemahaman yang lain tentunya. Kita minum dulu kayaknya. Oh ya, kayaknya kita sudah ngobrol lama ini. Minum dulu, Ustaz. Oke, baik pemirsa, kita semakin jauh, semakin menarik, semakin banyak ilmu yang kita dapat ya Ustaz dari beliau, Ustaz Felix, luar biasa. Nah ini Ustaz berkaitan dengan nyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Nah kira-kira pesan dari Ustaz Felix untuk orang tua, terutama yang menonton saat ini, kira-kira bagaimana sih mendidik anak? Karena kadang kan antara sekolah, guru dengan orang tua itu kadang nggak matching ya. Benar, nggak matching betul. Kalau menurut Ustaz gimana pesannya untuk orang tua yang di rumah supaya kita itu semakin hari semakin baik gitu loh? Gimana? Pertama gini, saya tahu sih sebagai orang tua pasti akan ada banyak komplain ketika ada sesuatu yang mungkin menurut dia nggak bagus atau menurut dia harusnya lebih bagus, dan itu wajar-wajar aja. Karena namanya orang tua pasti menginginkan perkara-perkara terbaik buat anaknya. Tapi harus kita pahami bahwasanya kita itu adalah cuma orang tua biologis. Orang tua biologis itu ya tetap bagaimanapun adalah orang tua biologis. Orang tua biologis kadang-kadang tidak bisa melakukan fungsi pendidikan secara maksimal. Maka kita perlu orang tua ideologis. Kan gitu kan ya. Maka kita dapati dalam berbagai macam buku ataupun sejarah ya, bahwasanya selama-lamanya orang tua ideologis itu lebih dihormati atau lebih tinggi daripada orang tua biologis. Nah, ini kan proses untuk penitipan ya kepada anak. Jadi contoh ya, kalau kita merasa bahwasanya kita lebih bisa, lebih tahu, pertanyaannya ngapain kita nitipin anak kita ke sekolah? Tapi karena saya merasa bahwasanya saya punya keterbatasan dalam mendidik anak saya, maka saya menitipkan. Menitipkan artinya mempercayakan. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita tidak mempercayakan anak kita pada guru itu, guru tuh nggak akan bisa memberikan apapun pada anak kita. Karena kitanya sendiri udah nggak percaya. Apalagi kita ikut cawe-cawe gitu kan. Nah, jadi saya tuh dari dulu sampai sekarang, saya selalu bilang sama istri saya, kalau kita udah milih satu sekolah, kita percaya anak kita pada sekolah. Kita percaya dalam arti adalah sekolah akan memberikan yang terbaik pada anak kita. Dan kalau kita sudah percaya, mudah-mudahan proses ini membantu anak kita untuk belajar. Nah, jadi kalau kita sudah milih sekolah, kita udah tahu yang punya ini adalah orang yang soleh,
karakternya adalah karakter yang bagus, maka dia memastikan bahwa guru-gurunya juga diajar dengan karakter yang bagus. Maka kemudian tinggal kita percaya, udah doain pada Allah. Amalan-amalan kita yang kita perbanyak yang baik-baik supaya mudah anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Nah, jadi itu pesan dari saya sih sebenarnya pada setiap orang tua. Jadi ya percaya aja sama guru. Gitu maksudnya. Kalau nggak percaya sama guru, ngapain kita nyekolin anak kita di situ? Maksudnya. Dan ternyata kan ya bahkan ya guru-guru kita mencontohkan pada kita bahwa dia punya anak, anaknya pasti dikirim juga ke orang lain. Karena ya ada keterbatasan. Guru-guru bapak biologis itu ada keterbatasan. Bapak biologis itu mengajarkan pada anak-anak apa? Karakter dasar, mengajarkan nilai-nilai dasar tentang Islam dan segala macam. Tapi untuk lebih lanjut lagi, ada yang menarik. Ertuğrul itu bapaknya Osman, pendiri daripada Kesultanan Utsmani, itu pernah bilang sama anaknya, dia selalu milihin guru-guru terbaik pada anaknya. Salah satunya adalah gurunya namanya Syekh Adebali. Dia bilang pada anaknya, Osman, dengerin Syekh Adebali. Kalau nanti kamu buat Syekh Adebali marah, kamu nggak akan saya akui sebagai anak. Dan mataku akan tertutup dari kamu. Kenapa? Karena kalau kamu buat saya marah, paling saya sedih. Tapi kalau kamu buat dia marah, itu ketutup ilmu itu pada kamu. Artinya kita tahu bahwasanya ilmu itu kan dari Allah, bukan pengajaran guru, tapi kan Allah yang menurunkan, tapi lewat ridho guru. Nah, kalau gurunya sudah nggak ada ridho, misalnya, ya udah terus ketutup itu. Makanya bapaknya bilang, kamu hati-hati sama si Adebali. Kamu buat saya marah, ya paling saya sedih. Tapi kalau mau buat dia marah, Allah nutup ilmu itu dari kamu. Maka kamu harus hormati dia lebih daripada bapakmu. Banyak kitab-kitab yang aku pikir ya, yang menunjukkan hal yang sama tentang itu. Bahkan guru-guru kita senantiasa bilang kan, bapakmu ada dua, bapak biologis dan bapak ideologismu. Dan selama-lamanya bapak ideologismu itu lebih kamu harus utamakan daripada bapak biologismu. Kenapa? Karena dia ngajarin kamu tentang Allah. Kan gitu maksudnya. Dia mengajar kamu dekat dengan Allah. Nah, itu penting. Bisa. Ini kan ini apa namanya, kalau yang disampaikan Ustaz tadi, percaya kepada guru yang mengajar. Ya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Betul. Menyekolahkan anaknya ke pesantren, memondokkan anaknya ke pesantren. Sekarang ini begini, Ustaz. Ini kan sudah gen ya, generasinya udah beda. Gen alpha. Nah, teknologi. Ya, betul. Gempuran teknologi luar biasa begini. Ya. Kalau menurut saya gimana untuk membentengi anak-anak kita ini? Banyak. Sekarang AI sudah kayak begitu. Betul. Ya. Betul. Anak-anak itu kadang ya belajarnya dari YouTube, Ya. belajar dari YouTube. Guru ideologis itu kan akhirnya perlahan-lahan ini sudah bisa baca di internet. Ya, betul. Baca kitab udah nggak usah lagi ya, udah bisa langsung Google bacain ya. Jadi gini, pertama kalau kita nyarinya knowledge, Google lebih menyediakan banyak daripada guru. Tapi kalau kita cari adalah karakter, itu nggak ada yang bisa ngajarin kecuali guru. Nah, yang pertama adalah bagaimana aku memandang teknologi. Anak-anakku udah aku bilang bahwasanya tidak ada gadget untuk kalian. Terakhir Australia itu menerbitin satu hukum ya. Anak 16 tahun ke bawah nggak boleh punya gadget. Oh iya, terbaru ya? Iya. Artinya coba bayangin ya, itu bukan orang muslim loh. Mereka pendidikannya cuma untuk dunia loh, cuma untuk nyari uang loh. Kita kan bukan untuk itu aja. Kita untuk akhirat kita. Masa sih kemudian kita malah ngasih anak kita handphone, malah ngasih anak kita gadget. Nggak akan ada telat bagi anak-anak kita untuk memahami gadget. Karena anak kita tuh lebih pintar daripada kita. Bener. Setiap generasi itu komputernya tuh lebih canggih daripada bapak ibunya. Artinya nggak akan telat mereka memahami itu. Ya coba lihat aja, anak aku aja nggak aku kasih gadget, tiba-tiba bisa main. Dari mana dia tahu? Ya kan? Apalagi kalau kita kasih. Jadi kayak naluri gitu ya bermain. Sudah naluri. Mereka udah native. Kita kan imigran. Mereka native-nya di situ. Ibarat kita orang pindahan. Mereka orang asli. Bener. Nah, tapi kalau kita lihat nggak akan telat untuk memahami itu. Maka perlu kerja sama orang tua, jangan pakai gadget. Karena gadget tuh minimal ya penelitian, walaupun gak usah pakai agama ya, itu sudah membuat otak tuh jadi lemah. Karena kan ada namanya banjir dopamin. Ketika dopaminnya itu banjir, ya udah dia kemudian sudah tidak bisa untuk belajar dengan baik karena konsentrasi pasti terganggu. Maksudnya itu secara sains sudah terbukti, apalagi secara agama.
gitu kan ya. Kalau kita belajar di kitab-kitab kayak Ta'lim dan segala macam, ya bagaimana kemudian dikatakan fokus seorang murid terhadap gurunya itu seperti apa, atau fokus seorang murid dalam mencari ilmu itu seperti apa, itu sudah ada batasan-batasannya semua. Nah, tinggal diikutin aja sih sebenarnya. Makanya kalau kita pengen mencapai kesuksesan seperti kaum muslim pada zaman dulu, ya berarti kita juga harus memulai untuk mengikuti jalan orang-orang zaman dulu. Oke, luar biasa ya Ustadz ya. Ini kita semakin tercerahkan dengan apa yang beliau sampaikan. Oke, karena keterbatasan waktu ini Ustadz. Jadi, kalau tadi kan pesan untuk orang tua nih. Ya. Nah, sekarang pesan untuk lembaga kami Ustadz. Ya. Jadi untuk SDIT Gilmani. Pesan dari Ustadz Felix yang khusus untuk lembaga SDIT Gilmani. Tidak mudah untuk membangkitkan generasi-generasi yang mereka siap untuk mengemban beban peradaban. Karena itulah sebenarnya memang kunci semua itu adalah pada guru sebenarnya. Kalau aku secara pribadi, aku nggak pernah menyalahkan yang lain ketika aku melihat hasil dakwahku belum seperti yang aku inginkan. Tapi yang selalu aku salahkan adalah diri sendiri. Karena kita sebagai pendidik punya beban yang paling besar sebenarnya dalam membangun satu peradaban. Maka yang paling diperlukan adalah sabar. Dan guruku selalu mengingatkan kepada aku bahwasanya sebagai seorang guru, kita tuh harus lebih daripada murid. Bagaimana kita kemudian bisa untuk semacam kayak meminta atau menuntut murid kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita sendiri jauh daripada itu. Jadi minimal kesabarannya harus lebih tinggi. Minimal koneksinya dengan Allah harus lebih banyak. Minimal kemudian ya menghormati gurunya harus lebih juga banyak. Perhatiannya pada orang tua juga harus lebih banyak gitu kan ya. Intinya adalah ya seperti apa yang kita tuntut, ya itu harus kita coba untuk lakukan juga. Jadi itu ya sabarlah. Memang itulah tugas para pendidik. Kata kuncinya sabar tadi. Ya, dan nggak selalu hasilnya atau bayarannya itu di depan mata kita. Itu yang harus kita juga harus ikhlas. Oke, baik, terima kasih Ustadz Felix. Channel sepertinya kita sudah banyak ngobrol dengan beliau. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Ahlan wa sahlan. Insya Allah. Hari ini malam ini bisa kita ketemu, Insya Allah. Lain waktu. Iya, Insya Allah. Ahlan wa sahlan. Insya Allah. Oke, sekali lagi terima kasih Ustadz Felix yang sudah berkenan hadir di SDIT Gilmani, luar biasa. Dan Insya Allah ini pemirsa yang di rumah juga semakin tercerahkan Ustadz. Banyak ilmu yang didapat. Mudah-mudahan manfaat. Oke, terima kasih Ustadz Jainal juga terima kasih menyempatkan waktunya. Luar biasa. Oke, baik pemirsa, demikian tadi sedikit obrolan kita dengan Ustadz Felix dan Ustadz Jainal yang sangat luar biasa, dan semoga menginspirasi pemirsa semua yang di rumah. Dan terima kasih semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.